Está sale un muerto rojo. Mana rufin ki bashara mutum ku. Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar semuanya? Di kesempatan video kali ini, Mimin akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul The Cat Runner, rilis pada tahun 2007. Film garapan sutradara Mark Foster ini menceritakan kisah tentang persahabatan dua anak laki-laki yang berbeda latar belakang serta konflik yang terjadi di negara mereka. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia The Cat Runner. Ciki Jos. Film dibuka memperlihatkan Amir dewasa sedang berada di taman melihat anak-anak bermain layang-layang. Disusul oleh seorang wanita yaitu istrinya Amir. Lalu mereka kembali ke apartemen mereka dan membuka paket kardus yang isinya adalah buku. Saat itu telepon rumah berdering. Amir bergegas mengangkat telepon. Rupanya telepon itu berasal dari seseorang yang berasal dari kampung halaman Amir yang memintanya untuk kembali. Scene berpindah di Kabul, Afghanistan, memperlihatkan sekelompok anak-anak sedang bermain layang-layang. Di saat itu, Amir kecil sedang menonton anak-anak menerbangkan layang-layang bersama sahabatnya Hasan yang sedang bermain layang-layang dan berhasil memutuskan benang layangan anak lain. Mereka berdua berlari meraih layangan yang putus tadi, tetapi Amir meragukannya. Sedangkan Hasan tetap meyakinkan Amir bahwa layangan akan mereka dapatkan nanti. Amir mengira Hasan membohonginya dengan mengajaknya duduk di tepi jalan, tetapi Hasan mengatakannya lebih baik memakan kotoran daripada harus berbohong. Benar saja, layangan pun jatuh ke arah mereka. Cerita berpindah ke rumah Amir. Nampak ayah Amir, Aga Sahib yang sedang menandatangani cek dan mengobrol dengan rekannya. Amir dan Hasan kembali ke rumah mereka. Amir yang saat itu masuk ke dalam rumah tidak sengaja mendengar perbincangan ayahnya. Ayahnya memuji keberanian Hasan dan meragukan anaknya yang lebih suka menulis serta lemah. Amir yang sedang menulis di kamarnya terlihat kesal dan saat itu juga Rahim Khan masuk ke kamar untuk berpamitan. Amir mengatakan kepada Rahim kalau ayahnya membencinya akibat kematian ibunya saat melahirkannya. Keesokannya saat Amir kecil yang diperankan oleh Zakaria Ibrahim dan Hasan yang diperankan oleh Ahmad Khan Mamijada sedang bermain bersama, Amir meminta Hasan untuk mengetapel anjing yang sedang tidur. Walaupun Hasan sempat menolaknya, tetapi tetap dia lakukan demi sahabatnya. Di sini dijelaskan bahwa Hasan ialah anak dari pelayan yang bekerja di rumah Amir. Amir merupakan seorang anak keturunan ras Patun, ras terhormat Afghanistan pada saat itu. Sedangkan Hasan merupakan anak keturunan ras Hajara yang dianggap miskin dan bodoh. Mereka berdua pergi menonton film favorit mereka. Sepulangnya dari sana, mereka diganggu oleh 3 anak berandal yang tidak menyukai keberadaan mereka. Tetapi Hasan tidak tinggal diam. Dengan berani, ia mengancam ketiga anak berandal itu dengan ketapelnya. Está sale un muerto rojo. Saat di rumah, Amir sedang membaca buku. Hasan memberikan sepucuk surat dari Rahim Khan. Ia menyatakan bahwa Rahim menyukai ceritanya. Ia pun menceritakan kepada Hasan tentang apa yang ia tulis. Tetapi di balik cerita Amir ada yang membuat Hasan bertanya, mengapa ia harus membunuh istrinya. Amir menjawab karena setiap tetesan air matanya ialah mutiara. Hasan menjawab kenapa ia tidak mencium aroma bawang saja. Seketika, Amir pun terdiam mendengar jawaban Hasan yang cerdas. Di saat Hasan tengah melaksanakan ibadah, Amir memanggilnya untuk memberikan hadiah yang saat itu berulang tahun. Di tempat mereka biasa bersantai, Amir mengukir nama mereka berdua pada pohon. Terlihat Hasan yang tidak bisa membaca menanyakan kepada Amir apa yang ia tulis. Di tempat itu juga Amir sering membacakan Hasan buku cerita. Saat itu juga ayah Amir datang menghampiri mereka dan mengajaknya untuk membeli hadiah. Ayah Amir menyayangi Hasan dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Hasan dan Amir tengah mempersiapkan untuk mengikuti kompetisi layangan yang diadakan setiap tahun di daerah mereka. Kompetisi layangan pun dimulai.
Amir yang sebenarnya tidak bisa menerbangkan layangan saat itu juga berhasil memainkannya dan membuat ayahnya terkesan. Berkat Hasan, akhirnya mereka berdua keluar sebagai juara. Di saat Hasan mengejar layangan yang terakhir putus seorang diri, Hasan dihadang oleh 3 anak berandal yang dulu pernah mengganggunya. Ketiga anak itu meminta layangan yang hendak Hasan berikan kepada Amir. Tetapi Hasan menolak. Ia dipukuli serta dilecehkan oleh Asep, kepala geng mereka. Saat Amir mencari keberadaan Hasan, ia menjumpai ketiga anak berandal itu menghadang serta memukul Hasan. Tetapi ia hanya bersembunyi, tidak berbuat apa-apa dan bersikap tidak terjadi apa-apa kepada Hasan. Saat sarapan, Amir menanyakan kepada Hasan kepada ayahnya Hasan. Ayahnya pun menjawab ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Hasan karena ia hanya banyak tidur. Di tempat mereka biasa bersantai, Amir menjumpai Hasan tengah belajar membaca. Seketika Amir marah dan melempari Hasan dengan buah, memintanya agar membalasnya, tetapi Hasan malah mengambil buah lalu menggosokkannya ke wajahnya sendiri. Saat di rumah, para pembantunya tengah mempersiapkan acara ulang tahun Amir. Terlihat Amir mulai menjauhi Hasan dan berusaha menjauhkan Hasan dengan bertanya kepada ayahnya, apakah ayah pernah terpikir untuk mengganti pembantu. Tetapi ayahnya seketika marah karena baginya ayah Hasan sangat berjasa di keluarganya. Saat Hasan dan ayahnya sedang keluar, Amir terpikir hendak meletakkan jam tangan pemberian ayahnya di kamar Hasan. Seolah-olah Hasan telah mencurinya dan berharap agar ayahnya bisa memecat mereka. Amir pun mengadukan kehilangan kepada ayahnya dan ayahnya pun memanggil Hasan beserta ayahnya. Saat ayah Amir menanyakan kepada Amir tentang jam itu, Hasan mengakuinya walau sebenarnya ia tidak melakukannya. Terlihat Hasan begitu menyayangi Amir. Ayah Hasan pun mengutarakan keinginannya untuk mengundurkan diri meskipun tidak diketahui alasan dan ayah Amir pun tidak mengizinkan. Meskipun ayah Amir tidak mempermasalahkan jam itu dan memaafkan Hasan, tetapi ayah Hasan bersikeras. Sedangkan konflik di negara mereka semakin berkecamuk. Ayah Amir membangunkan Amir dan memintanya untuk berkemas pergi jauh meninggalkan negaranya mencari perlindungan. Saat itulah Amir tidak pernah lagi bertemu dengan Hasan hingga dewasa. Di tengah perjalanan, truk mereka dihadang oleh tentara Soviet yang meminta seorang wanita di dalam truk, tetapi ayah Amir berusaha menghadang dan hampir saja ditembak. Untungnya pemimpin tentara itu datang sehingga truk mereka dibiarkan pergi. Jalur yang mereka tempuh pun tidaklah mudah, mereka harus berganti kendaraan untuk bisa melewati perbatasan dengan selamat. Scene berpindah di Fremont, California. Terlihat ayah Amir yang tampak tua sedang bekerja di sebuah pom bensin. Setelah itu, dia tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri acara kelulusan Amir yang diperankan oleh Khalid Abdallah yang nampak telah dewasa. Malamnya, ayah dan anak ini merayakan kelulusan Amir di sebuah klub serta mentraktir pengunjung yang ada di sana. Keesokannya, saat Amir sedang melakukan transaksi, ayahnya datang serta mengenalkan kepada Amir seorang mantan jenderal terhormat di Kabul. Tampak seorang wanita menyusul. Ia adalah Soraya, putri dari jenderal. Amir tampak terpesona melihatnya, namun sayang sang jenderal sedikit memberi peringatan saat Amir mulai mendekati Soraya. Kesehatan ayahnya Amir mulai menurun. Amir mengajak ayahnya pergi ke dokter. Saat ayahnya Amir bertanya kepada dokter dari mana asalnya, ayah Amir nampak marah serta mendorong badan dokter karena Pak Dokter berasal dari Rusia. Ya, ayahnya Amir benci dengan orang Rusia. Saat agak pulih dari sakitnya, Amir meminta bantuan kepada ayahnya untuk mengutarakan niatnya hendak meminang anak jenderal. Keesokan harinya, ayah Amir berkunjung ke rumah Jenderal Taheri untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Amir yang menunggu di rumah pun nampak cemas kalau saja pinangannya ditolak. 1 jam kemudian, ayahnya mengabarkan bahwa jenderal setuju. Amir pun senang dan bergegas menemui Soraya. Di tengah perbincangannya dengan Soraya, Soraya mengungkapkan suatu hal mengenai masa lalunya dengan tujuan tidak ada rahasia di antara mereka. Amir merasa sedikit terganggu dengan cerita itu, tapi tidak mengubah niatnya untuk menikahi Soraya secepatnya, dan akhirnya mereka pun menikah.
Suatu saat Amir dan Soraya sedang asik melihat foto pernikahan mereka, ayah Amir memanggilnya dan meminta bantuan untuk diantar ke kamar. Sebelum tidur, ayahnya Amir sempat memeluknya. Rupanya itu menjadi pelukan terakhir bagi Amir. Ayahnya pun meninggal pada malam itu. Scene berpindah di mana Amir bertolak ke Pakistan untuk menemui Rahim Khan yang tengah sakit. Amir berkeinginan membawa Rahim untuk mendapatkan pengobatan, tetapi Rahim punya tujuan lain atas kehadiran Amir. Ia mengatakan kalau Hasan telah meninggal. Hasan meninggal akibat ditembak oleh orang Taliban. Hasan ditembak bersama istrinya dan kini anak mereka, Sohrab, berada di panti asuhan. Seminggu sebelum kematian, Hasan sempat mengirimkan surat kepada Rahim untuk diberikan kepada Amir. Rahim juga mengungkapkan rahasia keluarga yang selama ini ia simpan, bahwa sebenarnya Hasan adalah saudara kandungnya. Walau berbeda ibu, ayah Amir menyembunyikan rahasia ini untuk menjaga kehormatan keluarganya. Rahim meminta Amir untuk pergi ke Kabul menjemput Sohrab dan memperbaiki semuanya. Di perjalanan, Amir yang sedang menyamar menggunakan jenggot palsu serta sorban diperlihatkan kondisi tempat kelahirannya tidak lagi bersahabat dan gersang, serta orang-orang yang memotong sebelah kaki mereka untuk dijual agar bisa bertahan hidup. Sesampainya di panti asuhan, Amir mencoba mengenali Sohrab dari anak-anak yang ada di sana. Lalu ia bertemu dengan kepala panti serta menunjukkan foto anak yang ia cari. Tetapi kepala panti merasa tidak mengenali anak itu serta meminta Amir untuk pergi. Lalu kepala panti menjelaskan kabar yang ia beritahukan bukanlah kabar baik, bahwa ia terpaksa menjual anak-anak kepada para pejabat Taliban demi bisa memberi makan anak-anak lain yang ada di panti. Amir sontak marah mendengar itu, tapi si kepala panti tidak punya pilihan lain. Amir pun berkeinginan untuk menemui siapa orang yang telah membawa Sohrab. Amir pun menyempatkan diri untuk singgah melihat rumah masa kecilnya dan tempat di mana ia dan Hasan bersantai sambil membaca buku. Terlihat masih ada pohon yang dulu pernah Amir ukir nama mereka. Di stadion saat Amir menonton pertandingan bola, muncullah kelompok berjenggot sambil membawa 2 orang laki-laki dan perempuan. Pemimpin kelompok itu menjelaskan bahwa hukum syariat bila melakukan perselingkuhan harus dilempari dengan batu hingga tewas. Amir pun mencoba melakukan negosiasi dengan datang ke markas mereka. Tetapi bukan pemimpinnya yang ia temui, melainkan Asep yang dulu adalah anak berandal yang suka mengganggu Amir dan Hasan. Asep bergabung dalam anggota mereka. Ia sempat menawarkan kepada Amir untuk bergabung dengan kelompoknya. Tetapi bukan itu saja tujuan Amir. Ia datang untuk meminta Sohrab. Anggota mereka membawa Sohrab ke ruangan itu sambil menari. Asep meminta Amir lebih baik lari menjauh. Tapi ia tidak akan pergi tanpa Sohrab. Asep lalu mengeraskan suara musik dan memukuli Amir hingga babak belur. Tidak tinggal diam, Sohrab yang melihat batu di lantai lalu mengatapkan ke arah Asep. Mereka berdua berhasil kabur melalui jendela. Amir berhasil membawa Sohrab ke Pakistan menemui Rahim Khan. Tetapi ia tidak menemukan Rahim Khan sesampainya di rumah. Keesokan harinya saat Amir terbangun dari tidurnya, ia kaget karena Sohrab menghilang. Setelah kembali ke rumah, ternyata Sohrab sedang duduk di tangga. Wajahnya murung mengingat apa yang telah kelompok Taliban lakukan padanya dan pada keluarganya. Amir pun kembali ke Amerika dengan membawa Sohrab dengan hangat. Film ini pun diakhiri dengan Amir dan istrinya serta Sohrab sebagai keluarga baru bermain layangan di taman. Dan film pun usai. Oke para pecinta film, itu tadi sebuah alur cerita yang sangat menyentuh hati. Jika Anda suka dengan video alur cerita film ini, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.